juga teman-teman, kita tidak boleh ketinggalan dengan raksasa teknologi yang sudah merajalela dan sangat menguasai dunia gitu sekarang, yaitu AI. Ya, kita of course harus adaptasi dan menggunakan AI sebaik mungkin. Nah, ini juga bisa pakai AI sebagai alat bantu, terutama untuk teman-teman yang mungkin sering curhatnya sama AI gitu ya, sama ChatGPT, which is aku. Nah, itu tuh kalian bisa tanya loh ke mereka gitu, ChatGPT menurut kamu Nvidia aku apa gitu. Itu bisa. Terus mungkin kalian juga bisa kasih tahu ke AI apa yang kalian suka, terus apa yang kalian tidak suka, terus bagaimana kalian bersosialisasi dengan orang di sekitar kalian, kemudian apa mimpi kalian, apa tujuan kalian dalam hidup. Nanti kalian coba tanya aja, kira-kira karir yang cocok untuk saya apa, langkah kecil yang bisa saya lakukan untuk mencapai karir itu apa. Itu please dipakai AI, apalagi mungkin untuk kalian yang kurang punya support system yang solid, tuh bisa pakai AI. Gitu. Ada yang sudah pernah pakai AI mungkin untuk curhat? Aku seru kan? banget. Aku sempat curhat ke AI, terus dia kayak jadi psikolog aku tiba-tiba. Ya kan? Ya Allah, seru banget lagi. Oh Mi, ya kamu lihat juga, nggak apa-apa ya, selama itu bermanfaat. Yang penting kita harus bisa mengontrol AI, jangan sampai AI yang mengontrol kita. Nih, aku mau baca chat tadi. Aku selalu cerita ke chat. Iya, sama. Sama banget lagi. Nah, ini kemudian cara keempat adalah connect with your inner child. Nah, ini sudah aku bikin sih postingannya di feed Sarapan Puan. Kalian bisa baca kalau misalnya belum baca. Dan di sini mau aku bahas lebih deep lagi. Jadi kalian ingat-ingat waktu kecil kalian tuh sukanya ngapain. Kenapa ini penting? Karena ketika kita kecil kita tuh nggak mikirin uang, kita nggak mikirin tanggung jawab sebagai orang tua mungkin atau sebagai anak, apa yang harus kita tanggung, karir lah segala macam. Kita nggak pernah memikirkan itu. Kita hanya memikirkan apa yang menurut kita menyenangkan untuk dilakukan. Makanya kenapa kita harus coba bawa lagi sisi itu. Mungkin itu bisa menggambarkan apa passion kita. Dulu aku waktu kecil tuh aku suka banget nulis sama baca buku. Makanya sekarang aku brought up lagi, makanya aku punya Harapan Puan itu ada salah satu tujuannya juga untuk media aku nulis artikel, sama kalau baca aku masih sering baca buku sampai sekarang, dan itu aku sangat bahagia ya teman-teman. Kenapa? Karena memang itu inner child aku. Nah, itu kalian bisa coba ingat-ingat lagi waktu kecil kalian sukanya ngapain. Itu mungkin bisa membantu kalian lebih kenal dengan diri kalian, bahkan bisa membantu karir kalian. Ada yang mau sharing nggak dulu waktu kecil supaya ngapain? Mewarnai mungkin, menggambar. Nggak mesti yang jago kok teman-teman, yang penting hobinya aja ngapain. Oh, dulu suka nari. Ya 17-an. Aulia bisa loh nari lagi. Aku punya temen, dia juga ada yang hobi nari, dia kayak join sanggar gitu loh. Setiap minggu mereka latihan, terus nanti ada pentas-pentas di panggung gitu, keren deh. Aku suka gambar. Kak Puji itu yang sorry ya, aku tahu salah orang. Kak Puji yang ini bukan sih desainer, bukan sih? Desain interior? Atau itu Puji yang lain enggak? Soalnya ada teman-teman. Oh bukan. Oh tapi ya Puji yang aku kenal juga dia suka gambar juga. Oke, kita next ya. Thank you teman-teman sudah men-share inner child-nya. Kemudian kenali diri lewat role model. Oh ya, by the way, ini step-stepnya semuanya ada di worksheet ya. Jadi
Jadi kalian bisa nanti langsung dikerjain aja itu. Jadi ini mengenal diri lewat role model. Kenapa? Kadang ya teman-teman, ketika kita mengagumi seseorang, itu tuh karena value-nya sama. Misalkan nih, aku sangat mengagumi Maudy Ayunda. Terus juga siapa yang aku lupa lagi? Bisa-bisanya aku lupa. Agatha Chelsea. Aku juga sangat mengagumi Agatha Chelsea. Itu dari misalkan nih ada orang hebat, let's say pembalap F1. Apakah aku menjadikan dia role model? Enggak. Tapi apakah mereka hebat? Ya hebat, tapi itu bukan role model aku. Kenapa? Karena value-nya beda. Makanya kenapa ketika kalian kagum sama seseorang, itu tuh sebenarnya adalah arahan buat kalian. Itu artinya value kalian ini ada yang cocok. Bisa jadi juga itu adalah hidup yang kalian impikan. Bisa jadi juga karakter mereka yang kalian impikan mau seperti mereka. Gitu. Makanya kenapa kalian harus benar-benar pay attention dari sini. Itu kalian bisa ambil manfaat juga nih dari orang-orang ini untuk bisa lebih mengenal diri sendiri. Siapa orang yang kalian kagumi di sekitar kalian. Makin dekat makin bagus sih. Mungkin ada yang mau sharing, ada nggak orang-orang yang kalian kagumi di sekitar kalian yang kayak, ih, pengen banget deh, kayak ngeliat dia tuh kayak hebat banget ya, pengen banget deh, bisa kayak dia, bisa kenal sama dia, mungkin bisa guru atau influencer juga nggak apa-apa. Ada yang mau sharing kah? Kalian punya idola kan pasti, ya nggak sih? Seriusnya kalian tidak punya idola, guys? Oke, mungkin kalian malu atau mungkin belum kepikiran kali ya. Kalau aku sih lumayan banyak idolanya. Nah, dari idola-idola aku itu, dari role model aku itu, memang value-nya semuanya mirip. Aku suka perempuan yang produktif, businesswoman, mandiri, nggak perlu cowok, bisa menghasilkan uang dan apa ini? Oh, kalau nggak punya idola gimana kak? Kayak suka juga, cuma sekedar suka aja. Dan dijadiin role model. Nggak apa-apa. Mungkin kamu bisa coba lihat dulu orang itu yang kamu suka. Kira-kira ada nggak value yang sama? Kenapa kamu bisa suka sama dia gitu? Ketika kalian suka sama sesuatu kan pasti karena kalian merasa ada sesuatu mungkin dari diri kalian yang belum ke-unlock gitu. Misalkan aku suka sama dia soalnya dia percaya diri banget. Itu bisa jadi menggambarkan bahwa oh ternyata gue kurang percaya diri ya. Kenapa gue suka sama dia? Karena gue pengen kayak dia, gue pengen punya trait itu. Aku pengen punya trait atau sifat percaya dirinya itu. Nah itu bisa diambil dari role model tadi atau orang yang kalian kagumi di sekitar kalian. Kalau oke, banyak ya Cinta Laura, Emma Watson, Maudy Ayunda, Pak Purbaya nggak tuh? Keren. Nah itu bisa tuh Kak Maulia. Kayak kalau Maulia mirip-mirip aku ya, suka orang-orang yang bold, yang berani menyampaikan opini mereka, terus yang punya prinsip kuat, terus yang suka baca buku, dan pintar pastinya. Oke, thank you Kak Maulia sudah sharing. Ini yang nomor 6 ini yang paling penting sebenarnya. Mencoba kemudian gagal tuh lebih baik dibanding hanya mengetahui. Jadi ini kan aku udah keluar-keluar nih di sini dari poin 1 sampai 6 ini. Kalian jangan hanya menerima informasi. Kalian harus ngerjain itu semua. Ini ada di worksheet ya. Itu bisa kalian isi karena beda banget teman-teman ketika kalian hanya
mengkonsumsi informasi dengan kalian melakukan active learning. Karena ketika kita mencoba mengolah informasi, kita mencoba mempraktikannya, menuliskannya, itu ada usaha yang kita keluarkan. Dan ketika kita mengeluarkan usaha, semakin banyak usaha yang kita keluarkan, semakin aktif juga otak-otak kita bekerja. Dan ketika otak-otak kita aktif bekerja, otomatis memori mengenai pemahaman tersebut akan lebih nempel, lebih lama, lebih sustainable, lebih jangka panjang. Jadi nanti setelah ini langsung dikerjain itu worksheet-nya, karena dia akan dikumpulin juga ke aku. Nah, nomor 7, kita sekarang berbicara mengenai privilege. Bisa dibuka mungkin ya halaman privilege. Itu halaman privilege yang di buku itu paling banyak, karena ini paling panjang kayaknya kan listnya. Nah, tadi kita balik lagi ke kasus anak COC ya. Kenapa privilege itu penting kita petakan? Ya kan tadi, percuma kita mungkin terlahir berbakat, tapi kita tidak bisa memaksimalkan privilege di sekitar kita, ya tidak akan berkembang itu bakatnya. Privilege itu ada banyak teman-teman, dari skill sampai opportunity. Skill itu of course hal yang sudah kalian bisa lakukan ya. Kalau misalnya Kak, kayaknya aku nggak bisa apa-apa deh. Nggak mungkin. Ya sesimpel, aku bisa mengoperasikan Word, Microsoft Word, terus Microsoft Excel, bisa Canva, itu kan juga skill. Jadi jangan kalian remehkan skill-skill kalian itu. Coba pikirkan baik-baik skill kalian apa aja. Misalnya, aku kalau ngobrol sama orang, lancar, orang cepat nyaman sama aku, orang bisa percaya sama aku, dengan mudahnya menceritakan rahasia mereka, itu kan skill juga ya. Berarti kalian punya skill komunikasi interpersonal yang baik gitu. Kemudian modal ini maksudnya uang ya teman-teman, ini pure uang yang modal ini. Jadi kalian coba pikirkan modal kalian berapa yang rela kalian keluarkan untuk mengejar passion kalian. Ini sangat personal ya, maksudnya pasti setiap orang beda. Misalkan aku untuk modal belajar dan mencari hal-hal baru, mengejar passion mungkin 5 juta misalnya kayak gitu. Itu kalian tulis aja. Kemudian knowledge. Nah, ini pengetahuan apa yang kalian punya. Misalnya kalian kuliah tadi di jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Jadi kan kalian udah punya pengetahuan mengenai pendidikan, mengenai kurikulum, etc. Mungkin kalian juga pernah ikut course lain, mungkin kalian pernah baca buku apa, itu kan akan menambah pengetahuan juga, itu bisa ditulis. Kalian tahunya apa aja yang kalian tahu, bidang psikologi kah, komunikasi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Kemudian koneksi ini juga penting sekali. Coba kalian list orang-orang yang kalian rasa ini bisa loh membantu kalian untuk mengembangkan diri atau mengejar passion itu siapa aja. Orang-orang yang penting, orang-orang yang punya value, orang-orang yang ya sekiranya bisa membantu kalian. Karena nggak semua koneksi itu bermanfaat teman-teman. Jadi kuantitas bukan berarti kualitas ya. Coba dikoneksi. Misalkan ini dari The Glow Girl Bootcamp, kalian kenal tuh sama perempuan-perempuan yang produktif, mungkin kerjanya di berbagai bidang yang bisa membantu kalian untuk mengejar passion kalian, tuh kalian tulis gitu. Jadi kalian ada kenal owner cafe apa, atau kalian kenal aku, itu bisa tulis. Kemudian waktu. Nah, waktu ini juga privilege yang sangat besar dan tidak bisa dibeli oleh uang. Misalkan kalian kuliah dari Senin sampai Jumat, berarti kalian tuh waktu untuk belajar dan mencari passionnya itu cuman adanya bisanya di abis maghrib sampai jam 10 misalkan. Itu kan tulis sama weekend. Mungkin kalau aku lebih fleksibel karena kerjanya, nah itu kalian tulis juga waktu yang kalian punya, waktu free time ya teman-teman, waktu luang yang emang